tambah pun Anda yang bagus untuk bagi ibu yang menyusui ya. Ya nanti saya belakangnya itu saya bawa ke petugas yang lebih tahu dari saya ya. Sudah, Anda tunggu dulu nanti saya antar ya. Ayo Mbak. Bu Salis. Waalaikumsalam. Monggo. Apa yang bisa saya bantu Bu Salis? Konsultasi Bu. Oh iya. Oh iya. Saya TKP kok tambah berat badannya semakin naik. Apa ada yang lebih aman dan cocok buat saya? Oh iya. Saya Pak konsultan ke yang beda ya Bu ya. Dan situ Bu. Sudah Bu ya. Oh iya. Dan bimbingan kelompok mengenai rokok dan dampaknya, kemudian apakah yang terkandung dalam rokok ya. Ini mau saya bawa ke mana Bu Nanda tadi? Siapa ini adik-adik ya yang merokok? Tidak ada. Ya, biasanya kalian merokok ya tentu anak perempuan yang ada ya. Ini adik-adik cowok tentu kalian merasa sudah dewasa menjelang dewasa, kemudian mencoba wah saya sudah besar karena mungkin sudah dikitan ya. Nah, aku supaya dikatakan gaul mungkin wah aku ingin merokok. Nah inilah rokok itu apa? Coba ini ya, rokok yaitu benda beracun yang memberi efek santai dan mengerti merasa lebih jantan. Wah aku pengen dianggap anak laki-laki, ceweknya biar cinta, biar sayang, pengen gak dianggap banci ya misalnya ya. Wah aku tak jajal merokok ya. Ini biasanya kalian karena dalam masa transisi dari remaja menuju dewasa ya. Kemudian apa toh manfaatnya kalau kalian ya ingin merokok itu apa ya? Kalian perlu tahu, kadang karena tidak tahu hanya ingin wah kayak apa ya. Ternyata di dalam kandungan rokok ada bahaya yang sangat besar. Merokok maupun orang perokoknya maupun di sekitar kita yang bukan perokok. Jadi misalnya kalian merokok di dalam rumah, Anda merasa nyaman, tadi merasa santai, tetapi bagi orang yang di sekeliling kalian, adikmu, mungkin orang tuamu, bahkan mungkin kamu pacaran sambil merokok lah. Ini pacar di sebelahmu itu juga ikut kena dampaknya ya. Merokok bagi remaja sering diidentikan dengan kejantanan. Tadi wah aku ben gak digarani banci, waduh saya tak beli rokok. Walaupun mungkin dengan sembunyi-sembunyi. Adapun ciri-cirinya menurut pakar psikologi di mana remaja selalu merasa sudah mandiri. Wah, karena tadi ya merasa aku sudah besar dari masa puber menuju dewasa, mereka dianggap aku kan bukan anak kecil lagi. Makanya aku tak merokok terlepas dari tinjauan kesehatan. Kesehatan itu sudah yang penting aku pengen teman-teman sebayaku itu mengakui bahwa aku adalah remaja yang gaul. Menyampaikan ke sini bahwa panjenengan ada permasalahan mengenai KB. Dengan adanya panjenengan sudah punya putra 2, dengan adanya mengikuti program KB ini dengan harapan agar tidak mengalami kesulitan dan ada penambahan perhatian lebih khusus, penambahan kasih sayang pada putra panjenengan. Nah, nanti panjenengan saya ikutkan ke bimbingan kelompok untuk keluarga berencana dengan harapan ada penambahan pengetahuan, panjenengan tahu bahwa untuk KB jenisnya apa yang sesuai dengan panjenengan. Gitu.
hadir. Ya, sebentar kita menunggu. Saya buatkan rujukan untuk menuju ke bimbingan PON. Terima kasih. Buatkan rujukannya untuk ada di dalam. Ini mengenai KB-nya, ya. Nah ini nanti kita diskusi ke pemilihan KB karena ada permasalahan yang ibu ketahui. Itu nanti yang ada yang lebih ahlinya dari kita nanti saya minta ini masalah ya. KB, yang bagus untuk ibu menyusui. Iya, betul. Ini untuk yang ibu masalah KB itu nanti ibu saya minta untuk ada penyuluhan KB. Nanti ibu bisa di sana yang lebih tahu masalah KB dan lebih ahlinya ya. Ada di nanti saya minta ada di ruangan sana. Ya, oke. Siap. Ini putra kenapa? Pertama. Oh, ya nanti bicara. Ya, Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemberian makanan pada anak balita usia 0 sampai 5 tahun. Yang pertama yaitu saya mau membicarakan tentang ASI. Mungkin ibu-ibu sudah tahu apa sih ASI, monggo yang mau menjawab. ASI itu singkatan dari apa ibu? Air susu itu sebaiknya diberikan pada usia berapa? Mungkin ibu lebih tahu daripada saya. Sampai 2 tahun. ASI memang udah sampai 2 tahun. Kalau untuk ASI sampai 6 bulan. Jadi pada umumnya ibu sudah tahu ya. Nah, pada usia 0 sampai 6 bulan ini disebut ASI eksklusif. Kenapa? Karena hanya diberikan ASI saja, tidak boleh diberikan selain ASI. Karena apa ibu? Karena pada usia 0 sampai 6 bulan bayi belum siap menerima makanan selain ASI. ASI itu sudah cukup selain di sini yang terpenting pada saat usia 0 sampai 6 bulan ibu diharapkan makannya lebih banyak daripada biasanya. Adapun makanan yang tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui pada usia 0 sampai 6 bulan itu yang makanan yang perangsang. Apa bu mungkin makanan yang merangsang ibu tahu? Makanan yang merangsang itu makanan yang menyebabkan kita sakit perut ya ibu, seperti sambal, merica, cuka, ya, lombok sudah ya, mangga, nanas, gitu ya seperti itu. Yang asam kecil ya pokoknya itu dibatasi, maksudnya masih boleh tapi tidak sebebas yang lain ya. Terus adapun setelah nanti usia dari 6 bulan anak mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI. Jadi mereka pertama diperkenalkan bubur susu ya. Pada saat perkenalan pertama kali tidak boleh terlalu kental ya, hanya cair saja. Karena apa? Bayi masih butuh adaptasi ya. Nanti kalau terlalu pekat ngambilnya kaget ya. Dalam memberikan makanan bubur susu, itu susunya tidak boleh dicampur dengan tepung langsung ya Bu. Ada beberapa jenisnya, yaitu